masyarakat itu yang sangat bersyukur, bahagia. Karena waktu itu untuk melaksanakan sholat Jumat sebelum di sini ada masjid, kita harus jalan kaki kurang lebih 5 kilo lebih kalau tidak salah. Merasakan masjid setelah dibangun ini lebih banyak lagi anak-anak, dan anak-anak pun sekarang lebih tambah banyak gitu. Dan semuanya rupanya sangat senang merasakan kenyamanannya. Pemerintah tidak bisa sendirian ya, pasti bersama masyarakat, bersama organisasi, bersama kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk kegiatan di masyarakat. Tentu masyarakat silakan komunikasi, silakan mengajukan keinginan kepada pemerintah berupa proposal. Dari proposal itu pemerintah akan menyesuaikan dengan budget yang ada. Ya, targetnya harus berkualitas bagus ya, sesuai dengan harga, sesuai dengan proposal, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi targetnya pembangunan ini harus sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan itu. Dan mudah-mudahan seluruh pembangunan yang ada di Jawa Timur itu bermanfaat. Yang penting itu bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat ini menjadi tidak maksimal. Hasilnya bermanfaat seperti masjid ini bermanfaat untuk tempat ibadah. Tempat ibadah itu juga di situ ada pemberdayaan tentang karakter, pemberdayaan tentang sosial dan lain sebagainya, pendidikan. Ini saya kira target-target upaya pemanfaatan dari lembaga sosial ini sangat penting. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas dan fungsi melakukan fungsi koordinasi dan fungsi penguatan terhadap Nawa Bakti Satya, khususnya Jatim Bakti ketiga, yaitu Jatim Cerdas dan Sehat, serta Jatim Bakti kelima, yaitu Jatim Berkah. Masjid Thoriqus Salam pertama kali seingat saya dulu, saya masih kecil, masih SD. Di sini itu berupa musola kecil, sedengan. Kalau orang kampung, orang dusun mengatakan langgar. Musola, perjalanan waktu saya SD itu kakek saya yang wakaf tanah untuk masjid ini ingin berangkat ibadah haji. Sowan sama Romo Yai, akhirnya Romo Yai memberi suatu pilihan, petunjuk, nasihat, di kampungmu sudah waktunya ada masjid, lebih baik dana yang untuk ibadah haji digunakan untuk bangun masjid, musolanya direhab, dijadikan masjid. Dari Romo Yai yang memberi nasihat sama adik-adiknya itu hadir di Dusun Ngeragi ini, memberi support dan doa untuk ngawali rehab musola jadi masjid, yaitu Romo Yai dari Pondok Pesantren Gading Kasri Malang. Dua hal inilah yang menjadi fungsi penguatan, bahwa program-program yang berakses pada masyarakat
dapat memberikan penguatan. Perjalanan waktu, musola direhab jadi masjid, dikelola masyarakat, beberapa kali rehab bangun, akhirnya seperti ini. Kalau tidak salah ingat saya rehab masjid ini sudah 3 kali. Dari awal musola ke masjid, terus masjid rehab, terus sampai hari ini 3 kali proses perjalanan masjid yang penuh lika-liku dan sejarah. Melalui Jatim Berkah, mengoptimalkan adanya pembangunan masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalihan sosial, budi pekerti luhur, dan berintegritas. Maka lembaga-lembaga yang ada di Jawa Timur yang melaksanakan program-program ini diberi penguatan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti pembangunan sarana prasarana dan fasilitas tempat ibadah. Kalau cerita duka proses hambatan perjuangan masjid, ya gimana ya? Kalau dikatakan duka itu karena kita manusia, masih ada rasa enak dan tidak enak, itu kan manusiawi. Tapi kalau dilihat dari proses ujian dan tempaan hidup yang berjalan real keimanan, duka itu tidak ada, nikmat. Tapi memang proses itu semua, suka duka, ujian, bangun, rehab masjid, banyak sekali peristiwa pelajaran hidup bagi kami, khususnya jamaah dan masyarakat Dusun Ngeragi, untuk lebih baik, lebih guyup, menciptakan suatu suasana penuh rasa kasih sayang. Dalam rangka program pemberian bantuan hibah, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur menyampaikan bantuan hibah kepada Masjid Thorikus Salam, Dusun Ngeragi, RT 17 RW 6, Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, untuk pembangunan sarana prasarana dan fasilitas masjid setempat. Memang banyak masyarakat itu yang sangat bersyukur, bahagia. Karena waktu itu untuk melaksanakan sholat Jumat, sebelum di sini ada masjid, kita harus jalan kaki kurang lebih 5 kilo lebih kalau tidak salah. Pindah ke kampung sebelah. Jadi melewati sawah dan jalan makadam. Waktu masih kecil belum ada aspal di sini. Jalan setapak sawah untuk melaksanakan sholat Jumat sebelum di sini ada masjid. Dengan perubahan suasana dari musola jadi masjid, masyarakat di sini bersyukur alhamdulillah dan terus berjuang untuk perbaikan semua fisik dan non fisik.